Halo teman-teman, aku Hayah. Kali ini aku akan bahas buku berjudul Balada Suburbia karya Kang Zaky Yamani. Mungkin ketika kita baca judulnya udah bertanya-tanya, apa itu suburbia? Karena ini bukan kata yang ada di KBBI dan mungkin ada yang cukup asing juga. Jadi kalau misalnya mau dideskripsikan, suburbia adalah sebuah istilah yang menggambarkan sesuatu yang bukan desa, bukan juga kota. Kalau kota mungkin yang pinggiran gitu. Atau kalau dalam ranah akademis bisa disebut suburban gitulah ya. Dan ini kata lain dari suburban itu sendiri. Nah, dan sesuai judulnya, ini adalah buku yang menceritakan tentang orang-orang pinggiran kota tersebut. Dan ini berupa kumpulan cerpen yang mana ada 10 cerpen di sini dan nggak ada satupun yang judulnya Balada Suburbia sih. Cuman seluruh cerita di sini udah diwakilkan judulnya dengan Balada Suburbia. Dan ketika membaca buku ini, itu aku menemukan 5 poin penting yang menjawab pertanyaan, ternyata orang biasa itu memiliki perasaan yang sangat dalam dan juga pengalaman yang sangat menarik. Dan langsung aja, yang pertama, buku ini menurutku sangat liar dan berani karena cerita-ceritanya itu beneran cenderung eksplisit gitu. Kayak misalnya nih, ada kata-kata yang sangat eksplisit, kayak ada cerita yang judulnya itu Tak Ada Perempuan Baik-Baik Yang Mau Jadi Istriku. Nah, itu nanti kalau kalian baca kalimat pertamanya aja udah menohok dan eksplisit banget, dan banyak banget juga sih cerita-cerita yang ya beneran eksplisit gitu, dan ini sangat berani. Sehingga kalau misalnya kalian pengen menambah adrenalin hidup, mungkin bisa mencoba buku Balada Suburbia ini. Kedua, aku merasa buku ini itu seperti mengajak kita mengenakan sepatu yang barangkali belum pernah kita pakai. Yang mana sepatu yang dimaksud di sini adalah pengalaman atau sudut pandang orang-orang pinggiran kota itu tadi. Ya kayak misalnya yang pertama kan ini ceritanya tentang Johnny Mushroom gitu kan. Nah, si Johnny Mushroom ini adalah orang yang berjualan jamur ajaib, yaitu jamur yang bisa bikin ngefly gitulah ya. Dan dia itu awalnya orang desa, terus ke kota jualan jamur tersebut, dan ya di sana ada aja lah ya rintangannya. Terus akhirnya dia kembali ke desa, dan gimana tuh lanjutannya silakan dibaca sendiri. Terus ada juga lelaki yang mati di San Miguel Avenue, itu adalah seorang petugas kebersihan hotel gitu. Suatu ketika dia lagi bersih-bersih kamar dan ada kamar yang minta dibersihkan, tapi ternyata isinya adalah seorang mayat. Nah, ini kan hal yang tidak kita sangka gitu, ternyata bisa seperti itu. Lalu ada juga surat, ini ceritanya tentang seseorang yang merantau, terus mengirimkan surat kepada orang tuanya, dan di surat itu dia menceritakan segala lika-liku kehidupannya yang sangat ekstrim. Gila sih, waktu aku baca yang surat ini juga sangat bikin stres, bikin kaget, dan gak nyangka banget. Ketiga, buku ini menurutku adalah surat untuk orang-orang yang merasa kesepian. Karena banyak sekali cerita-cerita di sini yang memang menceritakan orang-orang yang sendirian gitu. Misalnya cerita yang berjudul Lelaki yang Mengangkat Ikan Gabus Sebagai Anaknya. Nah, ini tuh ceritanya tentang seorang lelaki yang dia lagi pergi ke suatu tempat, terus bertemu dengan seekor ikan gabus yang dia merasa ikan gabus tersebut tuh seperti memahami dia gitu. Akhirnya dibawa pulanglah ikan gabus tersebut, dan dia merasa bahwa seumur hidupnya yang dia nggak punya siapa-siapa, atau dia ngerasa nggak ada orang yang perhatian dengan dia, ketika bertemu dengan si ikan gabus tersebut, dia merasa ada sosok yang menjadi teman, yang benar-benar teman gitu. Akhirnya dia mengangkat ikan gabus itu sebagai anaknya. Nah, suatu hari ada kejadian yang sangat tidak mengenakan, yaitu ada orang yang berperilaku buruk lah ya kepada si ikan gabus tersebut. Apa perilakunya? Silakan dibaca aja karena aku nggak mau spoiler. Terus ada juga ini cerita tentang Rahmi dan televisi. Ini ceritanya seorang ART yang dia kerja gitu sambil nonton televisi, tapi suatu ketika televisinya rusak, padahal yang lain itu juga rusak, cuman diganti ya kan sama majikannya. Nah, yang televisi si Rahmi sendiri sebagai tokoh utama di sini itu nggak diganti, dan Rahmi ngerasa stres banget gitulah. Terus ya ini intinya
ketika seseorang berada di mode kesepian atau tidak ada yang mendistraksi pikirannya, itu akan muncul distraksi atau pikiran-pikiran lain yang tidak sehat. Yang keempat, buku ini itu menurutku mengajak kita untuk menyelami pikiran orang-orang yang ingin hidupnya lebih baik atau kualitas hidupnya meningkat dengan caranya masing-masing. Karena seperti yang kita tahu, setiap orang kan harusnya ya, itu pengen hidupnya nggak gitu-gitu aja. Di sini ada aja cerita-cerita yang membahas terkait perjuangan orang supaya hidupnya nggak membosankan tersebut. Kayak misalnya Samad Mencari Bangsa, ini tuh dia ya orang biasa gitu. Mungkin kita bisa jadi relate dengan Samad ya kan. Orang biasa yang minim power terhadap bangsa ini, tapi kita tuh pengen dan memikirkan bangsa ini supaya bisa lebih baik. Dan itu terjadi di Samad. Kemudian ada juga di antara Mur dan Baut, yang mana ini membahas tentang kehidupan buruh yang ya dia pengen lah ya hidupnya itu bisa lebih baik lagi. Terus apa lagi ya? Aku agak lupa sih. Cuman yang pasti di sini tuh banyak banget cerita yang dekat dengan buruh gitu. Sehingga kita bisa tahu bahwa oh ada loh orang yang bekerja dengan sangat keras tapi digaji dengan sangat sedikit. Katanya sih tujuannya ya biar dia tetap bekerja seumur hidupnya. Dan yang kelima pastinya adalah banyak sekali kritik sosial yang dilontarkan dalam buku ini, pastinya dalam bentuk cerita ya kan, dan kritiknya sehingga terlihat kayak halus aja gitu, padahal kritik-kritik tersebut itu sangat penting, termasuk yang tadi persoalan buruh, terus persoalan politik atau negara, gimana kita sebetulnya itu sangat peduli pada negara, tapi ya gimana caranya nggak ada powernya. Terus aku sampai mikir juga sih waktu baca yang Samad apa tadi? Samad Mencari Bangsa. Aku mikir, apakah kita harus sejahtera dan berdaya dulu untuk boleh memikirkan nasib bangsa kita? Tapi ya adalah ya faktor bangsa kita sendiri yang membuat banyak orang jadi kurang sejahtera. Nah, itu tadi 5 poin menarik yang aku temukan dalam buku Balada Suburbia, dan meskipun di belakang buku ini itu dikategorikan sebagai sastra, tapi membaca buku ini itu sangat tidak membuat pusing gitu. Justru bacanya juga masih santai, sangat mudah dipahami, dan ya kata-kata yang eksplisit ini mungkin agak mengganggu, cuman disitulah titik asiknya. Jadi kalau kalian merasa hidup biasa-biasa aja, buku ini bisa jadi solusinya. Nah, buat teman-teman yang udah membaca buku ini, gimana menurut kalian setelah membaca? Reaksi kalian, perasaan kalian gimana? Dan barangkali ada rekomendasi buku serupa, kumpulan cerpen atau novel yang berkaitan dengan buku ini, misalnya ya ceritanya juga sama-sama nakal, eksplisit, itu boleh banget coba direkomendasikan ke aku. Tulis judul bukunya di kolom komentar, karena barangkali aku juga minat atau barangkali aku ternyata udah baca juga. Kita ntar sharing-sharing bareng ya. Dadah!